BTTH Kaisar Api, episode 345. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kalian terlalu gegabah. Melihat Xiaoyan baik-baik saja, Kaisar Longsui berkata dengan nada khawatir yang salah. Meskipun dia tidak tahu betapa pentingnya Xiaoyan bagi Raja Naga Emas, berdasarkan pemahamannya yang dangkal tentang para penguasa seperti Raja Naga Emas, jika sesuatu terjadi pada muridnya di tangannya sendiri, aku khawatir kekuatan tingkat ini, yang pernah marah, akan marah lagi. Dalam sekejap, kau bisa bunuh diri dengan tamparan. Terima kasih para senior, ini beberapa api suci. Saya harap para senior kembali ke klan naga dan memberikannya kepada paman saya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berbicara perlahan, dan jejak api kaki tiba-tiba muncul di kota. Muncul tepat di sini, api suci ini secara mengesankan menunjukkan kondisi Xiaoyan saat ini, dan setelah Xiaoyan selesai mengurus urusannya sendiri, ia akan pergi ke klan naga. Ini jelas untuk pamannya, katakan sebelumnya. Kalau begitu, selamat tinggal. Melihat pemandangan Xiao, Kaisar Darah Naga dengan hati-hati menyingkirkan api suci, lalu tubuhnya bergetar, tubuh naga raksasa itu keluar, dan napas dalam-dalam muncul darinya, dan dengan satu tendangan, ia melangkah menembus kehampaan dan menjauh. Karena peti mati merah tua itu telah rusak, dan ki hantu yang memenjarakan kekuatannya telah dihancurkan oleh Xiaoyan Shengyan, kapan dia tidak akan pergi sekarang? Paman, kuharap urusan di klan naga berjalan lancar. Setelah urusanku selesai, aku akan pergi ke klan naga. Xiaoyan bergumam dalam hati, melihat kepergian Kaisar Darah Naga. Awalnya, Kaisar Darah Naga ingin menukar darah naga di tubuhnya dengan Xiaoyan, tetapi di masa depan ia akan bisa mendapatkan sedikit kilau, tetapi napas Raja Naga Emas di tubuh Xiaoyan terlalu tirani. Darah naga juga tidak berguna bagi Xiaoyan, jadi ia segera pergi dari sini. Jika tidak, begitu ditemukan oleh para ahli di wilayah Jiwali, akan sedikit sulit baginya untuk melarikan diri. Namun, dengan kepergian Kaisar Darah Naga, tempat tandus itu tiba-tiba menjadi sunyi. Skala-skala tiran. Dalam kehampaan yang sunyi, di atas peti mati merah tua, Xiaoyan memegang sisik skala tiran di tangannya, dan aura hangat terus memancar dari sisik skala tiran. Bahkan dengan mengandalkan kekuatan tirani jiwanya, Xiaoyan dapat merasakan aura destruktif dari sisik naga seukuran ibu jari ini. Ini adalah sisik naga di tubuh 9 Raja Naga Agung, dan kekuatannya dapat dipelajari dari dunia. Ayo kita lakukan. Aku sudah terlalu lama di sini, dan kepergian Kaisar Darah Naga mungkin akan mengganggu para ahli di alam Jiwali. Ayo kita serap sisik naganya sesegera mungkin dan masuk ke lantai berikutnya. Melihat Xiaoyan dalam keadaan seperti ini, ia menelan ludah, kata Dewa Jiwa. Xiaoyan mengangguk ringan. Dewa Naga kini memiliki 5 transformasi di tangannya. Transformasi pertama membutuhkan darah naga untuk memberinya nutrisi sehingga ia memenuhi syarat untuk berlatih. Ia juga dapat meningkatkan kekuatan fisiknya, sehingga kekuatan fisiknya jauh melampaui rekan-rekannya. Transformasi kedua Dewa Naga dapat meniru suara auman naga untuk mengejutkan musuh, atau meniru tubuh naga asli untuk menipu musuh. Kultivasi semacam ini cukup mudah, tetapi hanya berguna untuk menghadapi naga. Untuk menghadapi kekuatan seperti manusia, ia kehilangan banyak kekuatan. Perubahan ketiga dari Dewa Naga, lengan naga, terutama didasarkan pada sisik naga. Ia harus menelan sisik naga untuk menyerap kekuatan murninya, dan kemudian menyatukan kekuatan dalam sisik naga ke dalam daging dan darahnya sendiri, sehingga dapat menggunakan lengannya sendiri dalam waktu singkat. Setengah naga, lengan tangan setengah naga mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan, yang mencengangkan, dan ini juga merupakan syarat yang diperlukan untuk budidaya cakar naga kelima dari Dewa Naga. Bagaimanapun, tubuh manusia mirip dengan klan naga dibandingkan dengan Big Mac, itu jauh lebih lemah. Tanpa peningkatan lengan seperti naga, dengan gegabah menggunakan cakar naga, akhir seperti itu sama saja dengan menggali kubur sendiri. Wengom-om, dengan rencana di benaknya, Xiaoyan tak ragu, duduk bersila di kehampaan, memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Timbangan tiran itu tergantung di depannya. Skala yang sangat tirani.
Xiaoyan kehilangan suaranya ketika dia melihat skala yang sangat kecil di depannya, tetapi mengandung kekuatan yang mengerikan. Ambil darah naga sebagai panduan, darah itu menodai sisik naga. Dalam sekejap, gelombang menyilaukan perlahan memenuhi tubuh Xiaoyan. Darah merah darah itu sangat merah, dan mengandung napas semacam makhluk purba. Ia baru saja muncul, dan ia menghancurkan sisik-sisik sang penguasa bawah. Darah naga. Benda ini secara mengesankan adalah darah naga yang diserap Xiaoyan ketika dia mengolah transformasi pertama Dewa Naga, tetapi darah naga ini cukup encer, tidak semurni 9 Raja Naga dari keluarga naga, tetapi untuk menetralkan kekuatan sisik, bahkan darah naga biasa pun sudah cukup, karena penyerapan sisik naga harus dipimpin oleh darah naga, jika tidak maka akan meledak dan mati dalam sekejap. Crash! Dengan gerakan Xiaoyan, sisik-sisik di sekitar bokong Naba langsung dipenuhi darah naga. Setelah napasnya, semburan energi Qian terpancar, dan langsung berubah menjadi sungai Qian. Di tengahnya, energi yang menyilaukan itu mengejutkan, seolah-olah jika sedikit saja terkontaminasi, akan tiba-tiba berubah menjadi abu. Wong Bas, apa ini? Melihat sisik Baxia berubah menjadi sungai biru setelah munculnya darah naga, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, karena saat ini, aura sisik Baxia tampak jauh lebih lemah. Skala tiran tadi adalah wujud aslinya, dan sekarang dengan inspirasi darah naga, ia bersinar dengan kekuatannya sendiri, mirip semacam perlindungan diri. Hanya dengan menemukan tubuhnya di sungai ini, ia bisa menjadi halus. Penyerapan, dan sekarang karena ada darah naga sebagai panduan, selama kau menemukannya, akan sangat mudah untuk melahapnya, jelas sang pemakan jiwa. Perlu menemukannya. Xiaoyan mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, kekuatan jiwanya yang cemerlang dan matanya terus mengamati sungai biru. Ini, dalam sekejap, sisik dominasi seukuran jari dan prisma itu sepenuhnya ditemukan oleh Xiaoyan Xiu-Xiu. Saat ini, sisik penguasa bawah, sisik naga biru, tampaknya masih memiliki vitalitas. Xiaoyan baru menyadari bahwa kecepatannya meroket dan mencoba melarikan diri. Puff! Sebuah suara. Xiaoyan tidak memberinya kesempatan, dan Xiaoyan menelan sisik naga biru. Bang bang bang. Begitu sisik raja bawah tanah itu masuk, napas yang sangat panas memenuhi ruangan, tetapi bagi Xiaoyan, seorang pria kuat yang telah melahap api suci, tentu saja itu tidak layak disebut. Transformasi ketiga Dewa Naga, biarkan aku yang melakukannya. Setelah Sunsi, Xiaoyan perlahan menyerap sisik-sisik sang penguasa bawah, dan seketika sisik naga biru terukir di lengan kanannya seperti cacing. Sabu-sabu. Tak lama kemudian, lingkaran garis-garis kuno muncul di lengan kanan Xiaoyan. Akhirnya berhasil. Sekarang kekuatanmu, ditambah dengan varian ketiga Dewa Naga, juga memiliki kekuatan nyata untuk mempertahankan diri, ujar Dewa Pemakan Jiwa lega. Berhasil, tapi apa ini? Xiaoyan tersenyum gembira, namun setelah gagal, ia mengangkat lengan naga biru itu, dengan lambaian samar, di hadapan penguasa pemakan jiwa di sekolah menengah pertama. Pola dominasi. Bagaimana mungkin? Setelah melihat Xiaoyan berhasil menelan sisik raja bawah dan berhasil menampilkan lengan naga transformasi ketiga Dewa Naga, di balik kekuatan yang sangat mengerikan di lengannya, jejak garis kuno gelap diam-diam muncul. Di lengan kanan Xiaoyan, sisik naga Qian tertutup rapat, persis seperti lengan naga asli, tetapi sisik naga tersebut memiliki jejak garis-garis kuno di sekujur tubuhnya, membentuk wujud monster raksasa yang agak samar. Binatang raksasa itu seperti kura-kura, berbadan bulat, tidak mudah hancur bagai gunung sungguhan, namun dengan tampilan sisik naga, memperlihatkan kesan penindasan dari atasan. Pola dominasi. Apa ini? Mendengar suara terkejut dari Soul Eater, tatapan Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap, dan matanya dipenuhi keraguan, tetapi Xiaoyan menyadari bahwa lengan kanannya telah melewati setengahnya. Setelah transformasi naga, kekuatan, daya rusak, dan bahkan daya bertahannya akan meningkat berkali-kali lipat. Saya khawatir itu dapat dengan mudah mengatasi para petarung abadi bintang 4 tahap akhir. Sudah kubilang, Baxia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar yang telah mencapai puncak atribut air. Sisik Baxia adalah sisik di tubuhnya. Dan naga berbeda dengan manusiamu. Sisik naga pada naga dekat dengan tubuh. Seiring waktu, mereka akan terkontaminasi dengan kekuatan kultivasi mereka. Oleh karena itu, kemungkinan sisik naga tersebut akan membawa jejak naga sangat kecil.
Sisik naga berpola naga memiliki jejak kekuatan Raja Naga, kata pemakan jiwa penuh harap, lalu matanya tertuju pada sisik naga di lengan kanan Xiao Yanqing, meskipun itu adalah kekuatannya saat ini juga mampu mendeteksi fluktuasi halus dari atas, tak terduga seperti lautan. Sedikit kekuatan, tanya Xiao Yan tak percaya saat mendengar kata-kata itu. Xiao Yan tidak mengetahui kekuatan spesifik dari 9 Raja Naga dari klan Naga, tetapi untuk dipuji oleh Dewa Pemakan Jiwa, saya khawatir kekuatan mereka tak terduga, dan jika mereka benar-benar memiliki jejak kekuatan tiran ke dalam air, maka Xiao Yan adalah kumpulan dari pembangkit tenaga listrik dengan 4 atribut api, kayu, guntur, dan air. Pembangkit tenaga listrik 4 atribut, pembangkit tenaga listrik yang menguasai kedua jenis atribut tersebut sangat sedikit di dunia. Jika Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik 4 atribut, melepaskan angin, saya khawatir mereka akan menjadi sasaran rampasan yang tak terhitung jumlahnya, dan jika mereka tumbuh dewasa di masa depan, kekuatan tempur mereka akan sangat rendah, saya khawatir itu sangat menakutkan. Bagaimana? Setelah Sun bernapas, sang pemakan jiwa bertanya dengan penuh semangat, memperhatikan Xiao Yan memejamkan mata dan berkonsentrasi memahami dengan saksama kekuatan atribut air yang terkandung dalam pola tiran di lengannya. Meskipun pola tiran ini adalah ciri khas seorang tiran, sulit untuk mengatakan apakah pola ini memiliki kekuatan atribut air puncak sang tiran. Buru-buru memutuskan, aku merasakan bahwa pola tiran di sisik naga tiran itu sebenarnya adalah keterampilan bertarung defensif. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan berkilat terkejut, dan dia berkata, keterampilan bertarung defensif. Sang pemakan jiwa mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu, dan ia menguasai kekuatan gunung. Kekuatan defensifnya sangat mengerikan, dan dengan kekuatan atribut air, keterampilan bertarung defensif ini pasti sangat mengerikan, tepat untuknya. Xiao Yan hari ini, sekarang setelah aku memiliki keterampilan bertarung bertahan atribut air, ditambah dengan kekuatan penghancur elemen api, kekuatan Xiao Lei, klon jiwa, dan akhirnya mengolah kekuatan atribut kayu, aku khawatir aku bisa menangani banyak keadaan darurat, bahkan perjanjian 100 tahun pun cukup kuat untuk diinjak. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri ketika menyadari kekuatan yang menyilaukan di lengan naga itu, tetapi ketika berbicara tentang perjanjian 100 tahun, telapak tangan Xiao Yan tanpa sadar mengepal erat. Xiao Yan selalu sangat mementingkan penunjukan Qianying, yang telah berusia seabad, yang disebut-sebut sebagai wali keluarga Xiao. Awalnya, kekuatan Xiao Yan telah mencapai Dosian, sehingga ia dapat pergi ke penunjukan tersebut. Tujuannya adalah untuk membalas budi sang pemakan jiwa, sehingga ia datang ke dunia hantu untuk membantu sang pemakan jiwa, dan kedua, juga untuk mengumpulkan kekuatan. Xiao Yan tahu bahwa klan Xiao musnah dalam semalam tanpa alasan, dan bahkan banyak ras pengikut pun lenyap. Dialah yang pergi ke pertemuan itu, dan para penjaga keluarga Xiao tidak akan membocorkan semua rahasia yang mereka ketahui. Namun, setelah perjalanan ke dunia hantu ini berakhir, Xiao Yan percaya bahwa ia sudah memiliki kekuatan untuk memahami dan memecahkan hal-hal itu, sehingga penunjukan 100 tahun itu ditunda lagi dan lagi oleh Xiao Yan. Kamu baik-baik saja. Melihat Xiao Yan terhanyut dalam lamunan sesaat, Master Soul Eater pun membuka mulut dan berkata, bagus, Guru, tempat ini sudah beres. Kemampuan bertarung defensif Dominion juga ada di hatiku. Nanti, aku bisa langsung menggunakannya saat melawan manusia. Belum terlambat, ayo kita ke lantai berikutnya. Lengan naga itu langsung disingkirkan dan kembali ke penampilan normalnya. Dengan satu langkah, ia berjalan menuju lorong, yang merupakan pintu masuk ke lantai 3. Weng berdengung. Xiao Yan baru saja meninggalkan kaki depannya, dan tiba-tiba seorang pria seperti biksu penyapu muncul di sini. Orang macam apa yang masuk ke pagoda roh bumi? Kenapa napas Ratu Hantu begitu samar, dan napas Kaisar Darah Naga juga begitu samar? Apa yang sebenarnya terjadi? Pria berpakaian seperti tukang sapu lantai itu berdiri di kehampaan di lantai 2, bergumam sendiri. Orang itu adalah murid akademi spiritual kami, bernama Xiao Yan. Tepat ketika biksu penyapu ini kebingungan, seorang pria kuat dengan aura yang sama mempesonanya juga muncul. Ling Yuanzi, Kepala Institut Ling Yuan. Ling Yuanzi, ruang dalam pagoda roh bumi telah kehilangan 2 orang kuat satu demi satu. Salah satunya adalah bagian lama dari Dewa Pemakan Jiwa, dan yang lainnya adalah keturunan ras naga.
Masalah mereka berdua bukanlah masalah sepele, dan pengalaman murid ini harus diakhiri. Sudah berakhir. Melihat kemunculan Ling Yuanzi, pria yang sedang menyapu lantai itu tak mundur sedikit pun, dan aura yang menyilaukan merasuki tubuhnya. Di Susi, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Kau seharusnya memikirkan bagaimana cara meningkatkan status Akademi Roh Bumi ke posisi teratas di antara 5 akademi lainnya, untuk memastikan bahwa penguasa jiwa telah memberi kita sumber daya yang melimpah. Murid ini, mustahil untuk menyerah. Kalau tidak, kalau aku lapar, aku tidak keberatan bertarung langsung denganmu. Lagi pula, aku sudah lama tidak bertarung sekuat tenaga. Di akhir kalimat, keduanya benar-benar bertarung satu sama lain, seolah-olah mereka akan bertemu kapan saja. Perang umum. Oh, itu saja. Jika terjadi sesuatu di kedalaman pagoda roh bumi, kau akan bertanggung jawab atas semua tanggung jawab ini. Begitu ia selesai berbicara, sosok penyapu itu perlahan menghilang. Ia tahu bahwa jika mereka berdua benar-benar bertarung, aku jelas bukan lawan Ling Yuanzi. Sepertinya mereka benar memilih meninggalkan Li Sol Domain. Ketika aku membalas budi penguasa Li Sol, sudah waktunya untuk pergi. Tapi aku gelisah akhir-akhir ini, apa ada sesuatu yang terjadi? Begitu suara itu berakhir, kedua sosok itu menghilang satu demi satu, dan tempat itu kembali damai. Di sisi lain, Xiao Yan, yang telah meninggalkan lantai 2 pagoda roh bumi, melangkah ke lorong ruang angkasa dan segera berjalan menuju lantai 3. Namun, Xiao Yan mendapati bahwa semakin dalam lantai pagoda roh bumi, tekanan dari stok juga menyebar. Tekanan ini adalah tekanan absolut di atas kekuatan, sama seperti di pagoda roh bumi, karena elemen kekacauan, saya khawatir ada banyak orang kuat yang ditekan dan disegel. Puff! Dengan suara keras, saluran ruang gelap itu hancur berkeping-keping, dan sosok Xiao Yan langsung ditarik ke area yang asing. Kali ini Xiao Yan tidak panik. Berkat sistem kekacauan pagoda roh bumi, semua orang pun masuk. Di pagoda roh bumi, setiap lantai yang dilalui berbeda, berkat sistem kekacauan yang misterius dan tak terduga. Tempat apa ini? Tepat saat ruangan mulai stabil, cahaya putih yang menyilaukan menghilang, pupil Xiao Yan perlahan terbuka dan ia kehilangan suaranya. Ini, dunia lahar. Sesaat kemudian, Xiao Yan merasakan panas yang menyengat di sekelilingnya seperti kapal uap. Di lantai ketiga pagoda roh bumi, tampaknya. Apakah ini dunia yang meleleh? Wengom, melihat sekeliling, ternyata itu adalah dunia lava cair yang tak berujung, dan aura panas memenuhi udara, dan aura panas ini berbeda dari api biasa. Tapi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Api merah benih surgawi agung. Xiao Yan sama sekali tidak ragu, dan mengerahkan pertahanan benih surgawi agung. Api merah menyala yang menyilaukan membentuk perisai pertahanan di sekujur tubuhnya, dan tekanannya sedikit berkurang, serta rasa terbakar dari ki pertempuran dan rasa lapar pun berkurang drastis. Jika tidak, jika kau terus seperti ini, begitu dendammu habis, di dunia cair yang ganas ini, kau hanya perlu jatuh, dan segera tarik matamu keluar dan lihatlah ke arah dunia cair yang sangat misterius ini. Di sini, terbentang dunia lava cair yang tak berujung. Dunia lava itu sangat bising, seolah tak berujung, hanya keberadaan lava dan api yang tak terbatas. Lava bergelombang yang ganas dengan gelembung-gelembung besar seolah memberikan efek yang mengejutkan. Kekuatan jantung manusia biasa-biasa saja, membuat Xiao Yan merasa ada yang tidak beres di sini. Gulu-gulu, tepat ketika Xiao Yan kebingungan, gelembung-gelembung tiba-tiba muncul dari lava cair di bawah dunia cair. Sepertinya ada kekuatan lain di dalam gelembung-gelembung itu, meskipun sangat lemah. Bang bang bang, gelembung-gelembung itu seolah muncul dari dasar lava cair, dan tiba-tiba meledak begitu muncul. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya justru membuat Xiao Yan merasa tak berdaya, bahkan yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. 9 transformasi Dewa Naga memancarkan aura yang agak aneh. Seperti musuh lama, seperti sekutu, Xiao Yan cukup bingung. Apa-apaan ini? Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak waspada ketika melihat pemandangan aneh seperti itu. Lava dan api di sini jelas bukan hal biasa dan tidak boleh dianggap remeh. Nak, kenapa kau menerobos masuk ke area terlarangku? Tepat ketika pencarian Xiao Yan tak membuahkan hasil, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar dari segala penjuru dunia yang meleleh itu. Suara apa? Xiao Yan sangat terkejut.
Kekuatan jiwa dan api yang menyilaukan memenuhi dirinya. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tetapi setelah mencari, tidak ada jejaknya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Wengom. Setelah napas terhembus, disertai jatuhnya suara aneh itu, lava yang tak terhitung jumlahnya di dunia lava tiba-tiba menjadi bergejolak. Lautan api merah. Saat aura lava cair yang melonjak membumbung tinggi, benih surgawi merah menyala di sekujur tubuh Xiao Yan langsung meletus, membentuk lautan api yang spektakuler di dunia lava ini. Sabu-sabu, lautan api Fei Yan memang sangat kuat, tetapi di ruang khusus ini, setelah digunakan, Xiao Yan merasa kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, seolah-olah telah ditekan oleh suatu kekuatan. Dengan kekuatan sekecil itu, kau mencoba menembus lapisan perlindungan ketigaku. Manusia, mati. Merasakan lautan api merah menyala tiba-tiba muncul di dunia yang meleleh, suara aneh itu menyebar dari segala arah. Boom, suara itu jatuh, dan seberkas cahaya yang mencapai langit tiba-tiba muncul dari dasar dunia yang meleleh. Berkas lava cair itu berbentuk silinder secara keseluruhan, tetapi nyala api cian yang aneh di atasnya membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Di dunia yang meleleh ini, api pada dasarnya berwarna merah menyala, tetapi dengan munculnya sinar cahaya cian ini, Xiao Yan menyadari sesuatu. Crash! Sinar cahaya biru itu seperti memasuki dunia tanpa siapapun, dengan mudah menghancurkan lautan api merah Xiao Yan, dan langsung menyerbu Xiao Yan dengan kekuatan api yang mengerikan. Tingkat serangan api ini tentu saja tidak layak disebutkan kepada Xiao Yan, tetapi identitas penjaga misterius itu tidak diketahui, dan Xiao Yan tidak akan mengungkapkan kekuatannya terlebih dahulu. Keluar dari sini. Sejak awal, ketika sinar api biru muncul dari dasar dunia yang meleleh, kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar bersamanya, dan pada saat ini, kekuatan jiwa yang melonjak itu menghadapi dunia yang meleleh seperti air pasang. Dasar dunia menyerang, Xiao Yan meraung. Tabrakan. Pada saat itu, mengikuti gerakan Xiao Yan, di suatu tempat di dunia cair, sebuah kekuatan tak terlihat jatuh langsung dari tubuh Xiao Yan, dan langsung membuka tanah suci di dunia cair tersebut. Dunia yang meleleh itu bagaikan sebidang tanah utuh, tetapi saat ini, Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuka saluran api yang membentang dari atas hingga bawah. Saluran api menyebar dari puncak api cair menuju dasar dunia cair. Ruang kecil ini dipenuhi dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, dan tidak terganggu oleh api untuk waktu yang singkat. Bagaimana menemukan saya? Itu tidak dapat dihindari jika kamu terjatuh. Feng Ying Jiutian. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari dasar lorong api kosong. Begitu suara itu jatuh, 9 bayangan Phoenix biru terang meraung di langit, lalu langsung terbang keluar dari bawah. Klan Phoenix. Pada saat ini, merasakan bayangan energi api raksasa seperti burung Phoenix, pemakan jiwa dalam diri Xiao Yan kehilangan suaranya. Klan Feng. Xiao Yan tak dapat menahan rasa terkejutnya saat mendengar kata-kata itu. Klan Naga dan Phoenix mungkin merupakan eksistensi puncak di seluruh dunia 1000 besar. Meskipun klan Phoenix sedikit lebih lemah daripada klan Naga, kekuatannya juga tak terduga. Raja Neraka Api Petir. Xiao Yan melihat 9 bayangan Phoenix menyerang, dan penjaga api petir raksasa langsung tampil untuk melindungi dirinya. Bang bang bang. 9 bayangan Phoenix menghantam tubuh Xiao Yan satu demi satu, dan kekuatan guntur dan api yang diselimuti guntur dan api itu langsung melemah, seolah-olah akan hancur kapan saja, tetapi untungnya berhasil menahan serangan itu. Serangan yang sangat kejam. Aku ingin melihat, di mana letak kesucian orang ini. Menyingkirkan Raja Neraka Api dan Petir, Xiao Yan menatap dasar saluran api yang terisolasi oleh kekuatan jiwa, dan bergumam dalam hati. Di sanalah dasar dunia yang meleleh ini, dan di sana pulalah keberadaan penjaga lapis ketiga, tetapi mengapa ia tidak muncul, mengapa ia menyerangnya, segala macam keraguan mengusik Xiao Yan. Weng berdengung. Saat berikutnya, kekuatan jiwa seluruh tubuh Xiao Yan muncul, dan kemudian sosok itu dengan cepat melesat ke bawah. Turunlah, inilah api penyucian yang telah kusiapkan untukmu. Makhluk di bawah itu tampak tidak terburu-buru, merasakan sosok Xiao Yan mendekat dengan cepat, alih-alih sebuah senyuman muncul. Jantungnya berdebar-debar. Sosoknya mengaburkan matahari di ruang ini, tetapi ruang ini berdiri di dasar dunia yang meleleh, dan merupakan ruang khusus yang terpisah dari dunia yang meleleh. Dalam perjalanan,
Persepsi Xiaoyan samar-samar mengatakan pada dirinya sendiri bahwa fluktuasi semacam ini muncul dari makhluk misterius di dasar saluran api, meskipun tidak sekejam Ling Yuanzi, tetapi itu adalah pembangkit tenaga listrik Seven Star Fighting Immortal yang nyata. Mungkinkah penjaga lantai 3 pagoda roh bumi memiliki kekuatan Seven Star Fighting Immortals? Kalau begitu kekuatan penjaga lantai 2 terakhir tidak cukup kuat untuk menerobos langit. Tapi begitulah adanya. Sekalipun ini adalah sarang harimau Longtan, pasti akan dipatahkan. Guru, terdengar suara, Xiaoyan baru saja menggunakan isolasi jiwanya untuk menyingkirkan api yang meleleh dan tiba di dasar dunia yang meleleh. Seolah-olah ia telah memasuki ruang lain. Ia menelan ludah dan kehilangan suaranya. Ini, apa ini? Tepat saat aku tiba di tempat ini, rasa terbakar itu lenyap tanpa jejak, digantikan oleh keheningan yang membuat hatiku terasa dingin. Ini adalah ruang gelap yang agak istimewa, tak berujung sejauh mata memandang, tetapi dunia cair berdiri di atas ruang ini, seolah-olah kedua ruang itu diblokir oleh suatu kekuatan, sehingga mereka terpisah satu sama lain. Wah, tepat ketika Xiaoyan dikejutkan oleh ruang gelap misterius dan dunia cair di sini, sebuah raungan terdengar. Namun, saat ini, suaranya luar biasa keras dan menusuk, seolah-olah tepat di depannya. Ini, Phoenix kuno. Dengan munculnya suara itu, mata dan kekuatan jiwa Xiaoyan dengan mudah menangkap sumber suara tersebut dengan bantuan sumber suara tersebut. Makhluk raksasa ini, dengan api cian menyala di sekujur tubuhnya, samar-samar menyatu dengan warna ruang ini. Api cian itu bagaikan matahari yang terik, berdenyut perlahan dan tak henti-hentinya. Di atas tubuhnya, bulu-bulu yang tampak hidup dan agak mewah itu tampak bercampur dengan kekuatan misterius, menandakan bahwa makhluk ini luar biasa. Burung Phoenix, suku aborigin di antara klan Phoenix juga merupakan makhluk raksasa purba yang memiliki darah Phoenix. Sebenarnya itu Phoenix, makhluk asing kuno. Orang ini seharusnya orang kuat di keluarga Phoenix, tapi aku tidak tahu kenapa dia ada di pagoda roh bumi. Mungkinkah dia dikurung oleh elemen kekacauan pagoda roh bumi? Tapi itu tidak benar. Klan Phoenix sama seperti klan naga, dan mereka juga seperti raksasa di dunia. Bagaimana mungkin? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap monster Phoenix raksasa di depannya. Namun, Xiaoyan mendapati bahwa makhluk asing kuno yang dikelilingi oleh api cian ini tampaknya sepenuhnya terikat oleh tanaman hijau yang sangat besar yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat bergerak sedikit pun, juga tidak berani mencemari sedikit pun. Nak, mati. Melihat kedatangan Xiaoyan, binatang purba itu tak ragu. Di atas kepala dan ubun-ubun, muncul api biru yang sangat panas, tetapi kekuatan api ini sama besarnya dengan Xiaoyan. Kekuatan tirani bagaikan api surgawi. Kepala dan mahkotanya berkibar, bulu-bulu di sekujur tubuhnya bergetar, dan tak lama kemudian, api biru memenuhi udara, lalu serangan dahsyat itu meraung ke arah Xiaoyan. Sialan, Xiaoyan sempat berpikir sejenak karena kemunculan monster raksasa purba ini. Ia mengira makhluk ini mau tak mau harus menyerang orang secara langsung, dan tiba-tiba setitik darah mengalir dari kulit Xiaoyan, tetapi itu hanya darahnya. Namun, darah itu mengandung rasa yang aneh, tidak hanya darah klan naga, tetapi juga kekuatan klan Xiao. Darah ini, dengan serangan yang berhasil, pupil mata binatang purba itu menyusut rapat, seolah-olah dia bisa mencium fluktuasi lain dalam darah Xiaoyan, dan wajahnya langsung berubah mengerikan. Tidak bagus, Xiaoyan berbalik dan tiba-tiba menyeka darahnya, tetapi itu masih selangkah terlambat. Bajingan kecil. Bagaimana bisa ada fluktuasi seperti itu dalam darahmu? Dalam sekejap, suara binatang raksasa kuno itu memenuhi seluruh ruangan bagai guntur yang menggelegar, penuh amarah. Klan naga atau klan Xiao? Ekspresi Xiaoyan berubah muram. Dia selalu waspada terhadap orang ini, tetapi dia masih bingung. Kekuatan monster raksasa kuno ini mungkin adalah Seven Star Fighting Immortal yang sebenarnya. Bahkan jika Xiaoyan sekarang terikat di ruang ini, jika Xiaoyan ingin melenyapkan atau melarikan diri, itu akan sama sulitnya dengan mencapai langit. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik keluarga Phoenix masih lebih kuat dari Seven Star Fighting Immortal, mungkin bukan sesuatu yang bisa dihadapi Xiaoyan sekarang. Mati. Seketika, makhluk asing kuno itu berubah menjadi mengerikan, dan gelombang kehancuran yang tak terlukiskan tiba-tiba menyapu seluruh ruang gelap dengan mudah. Xiansu. Melihat fluktuasi energi lapar yang dahsyat di sekitarnya,
Saat ini, bahkan seluruh kekuatan di sini sepenuhnya dimobilisasi oleh binatang raksasa kuno itu, dan penyerapan serta pemahaman Xiao Yan terhadap energi dunia terputus untuk sementara. Jenderal, boom! Tak lama kemudian, di sekitar raksasa kuno itu, sebuah tubuh energi kecil yang indah, mirip Phoenix api, perlahan muncul. Pada Phoenix api itu, terukir garis-garis yang sangat indah, dan sedikit fluktuasi yang kuat perlahan menyebar. Seperti kekuatan surga, seperti guntur yang menghancurkan dunia, hati Xiao Yan terkejut. Aku takut, aku hanya bisa bertarung. Melihat ini, mata Xiao Yan menjadi gelap untuk pertama kalinya. 3 transformasi Dewa Naga ditampilkan dalam sekejap. Di lengan setengah naga biru itu, pola dominasi yang menyilaukan bergerak dengan dahsyat, dan bahkan 2 api suci ditambah kekuatan api benih surgawi agung, yang diam-diam tersembunyi di bawah sisik naga biru. Begitu Phoenix api itu mengenai sasaran, Xiao Yan akan menyerang tanpa ragu. Orang-orang keluarga Xiao harus mati. Bulu Phoenix. Setelah beberapa saat, binatang raksasa kuno yang terikat itu bergetar. Kekuatannya yang tak terkendali tiba-tiba berubah menjadi gelombang kekuatan yang tak tertandingi, dan meledak ke arah Xiao Yan. Burung Phoenix api itu memang kecil, tetapi sangat indah. Ia dipanggil oleh binatang raksasa kuno, dan tubuhnya bergetar hebat. Ia berjalan menembus ruang gelap dan turun menuju Xiao Yan. Sial, ruang di sekitarnya terkekang. Tubuh Xiao Yan menjadi sulit digerakkan saat merasakan datangnya pukulan dahsyat ini. Mati. Atas apa yang telah dilakukan para tetua klan Xiao terhadap klan Phoenix kita, mari kita minta bunga darimu. Di masa depan, klan Phoenix kita pasti akan menghabisi klan Xiao Mu. Melihat Xiao Yan menunggu dengan tatapan mematikan, raksasa kuno itu tiba-tiba tertawa, suaranya dipenuhi senyuman. Huo Feng, keturunanku yang bermartabat dari klan Xiao juga bisa dibasmi oleh burungmu. Matilah tahta ini. Tepat ketika mata Xiao Yan memerah dan hendak bertarung, kekosongan di sekitar tubuh Xiao Yan hancur seketika, dan sebuah kekuatan tirani turun langsung, bagaikan langit dan bumi. Aura Seon yang bagaikan penguasa memenuhi ruang redup ini. Xiao Zifan, kau tidak terpenjara dan lenyap di kedalaman pagoda roh bumi, bagaimana mungkin? Melihat kemunculan tiba-tiba hantu itu, tubuh besar Huo Feng yang terikat tak kuasa menahan gemetar. Kekuatan mereka berdua juga merupakan Seven Star Fighting Immortals, tetapi mereka satu di langit dan satu di tanah, dan yang kuat adalah yang disebut Xiao Zifan. Pergi, keluarga Phoenix kecil, ada kesalahpahaman, seseorang akan datang untuk menyelamatkan pengepungan di masa depan. Jika kau terobsesi dengannya, kau tidak bisa menyalahkanku. Melihat Phoenix kehancuran meraung ke arah Xiao Yan, suara kehampaan tertahan di dalamnya. Sedikit perubahan meresap dengan lembut, dan semua energi di ruang ini tiba-tiba menjadi sunyi, dan Phoenix api juga menjadi sunyi, dan setelah beberapa saat, ia benar-benar menghilang. Guru, dengan suara keras, kekosongan itu tertutup, dan sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang di sini, hanya menyisakan Huo Feng sendirian. Bajingan, sialan klan Xiao. Dalam Perang Dunia Pertama, jika bukan karena klan Xiao Mu, bagaimana mungkin klan Phoenix kita menderita kerugian besar? Kau akan selalu menjadi musuh abadi klan Feng kami. Begitu kata-kata itu terucap, suasana kembali tenang, tetapi kebencian Huo Feng terhadap Xiao Yan sudah terpendam di lubuk hatinya. Setelah serangan burung Phoenix api di lantai 3 pagoda roh bumi dan tindakan pembangkit tenaga listrik misterius, Xiao Yan juga dibawa pergi dari lantai 3 dan menuju ke beberapa tempat misterius yang lebih dalam di pagoda roh bumi. Di suatu tempat, di antara pegunungan dan hutan yang luas, di urat bumi yang melingkar, hiduplah 2 manusia, seorang pria dan seorang wanita. Maskulinitasnya tinggi, dan ada kebanggaan yang tak terlihat di wajahnya. Auranya sangat tirani, sebuah kekuatan petarung tingkat abadi bintang 7. Di samping pria itu, ada seorang wanita. Wajahnya sehalus giok, tubuhnya ramping dan sangat indah, pinggangnya ramping dan penuh cengkeraman, kakinya tegak lurus, dan gaun biru mudanya berkibar tertiup angin, menampakkan aroma dunia lain yang tak terlihat. Kekuatan bertarung tingkat abadi bintang 5, Eurowear. Zifan, apa yang terjadi pada orang ini? Selamatkan dia. Setelah beberapa saat, Eurowear, seorang wanita cantik, berkata kepada Xiao Zifan yang ada di sampingnya, suaranya lembut namun penuh urgensi. Hei, Ruer, orang ini keturunan klan Xiao kita, dan dia tidak mungkin jatuh semudah itu.
Mungkin karena kekuatanku membawanya melewati lantai 4 pagoda roh bumi, dan ada beberapa fluktuasi aneh. Xiao Zifan mendengar kata-kata itu, menyeringai dan berkata, jelas sangat menyukai sosok ini. Dia dari klan Xiaomu, kau tidak bisa memperlakukannya dengan baik sebagai seorang tetua. Dan dia, sepertinya masih memiliki napas anak kita yang hilang. Di akhir kalimat, gadis cantik Yuruer perlahan menatap Xiaoyan yang sedang koma dan bergumam pada dirinya sendiri. Konon, seorang ibu yang penyayang memiliki seutas benang di tangannya, seorang anak yang suka berkelana mengenakan pakaiannya, dan Xiao Gui adalah keturunan keduanya. Oleh karena itu, sebagai seorang ibu, Yuruer, seorang wanita cantik, sangat peka terhadap napas Xiao Gui, bahkan setelah berpisah selama bertahun-tahun. Napas hantu Xiao yang kuat, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Xiaoyan menghabisi Xiao Gui, sehingga menelan napasnya. Di sisi lain, keduanya memiliki hubungan yang sangat mendalam, dan napas itu diberikan secara sukarela oleh Xiao Gui. Apa, benarkah? Senyum Xiao Zifan langsung mengeras dan berubah menjadi sentuhan berat. Kau tidak akan salah. Yuruer, gadis cantik itu, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Si kecil, kau juga memiliki darah klan Xiao kami. Kami adalah orang-orang kuat dari klan Xiao. Kuharap kau tidak melakukan apapun yang mengecewakanku, kalau tidak. Setelah beberapa saat, ekspresi Xiao Zifan berubah serius. Menatap Xiaoyan, ia perlahan membuka mulutnya. Jika tindakan Xiaoyan benar-benar langkah terakhir, bahkan jika dia memiliki darah keluarga Xiao, Xiao Zifan akan melenyapkannya sepenuhnya. Wengom, saat keduanya berbincang, Xiaoyan hanya merasa tubuhnya seperti dibawa ke tempat yang sangat asing oleh suatu kekuatan yang sangat dahsyat, dan kekuatan dahsyat itu memberi Xiaoyan tanda-tanda kebangkitan. Si kecil, kau baik-baik saja. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar perlahan di samping Xiaoyan. Ini, di mana? Xiaoyan memaksakan diri untuk membuka matanya, tetapi mendapati dirinya sudah berdiri di tengah hutan burung dan bunga, lalu bertanya. Di sini, menurut pemahamanmu, seharusnya disebut lantai 4 pagoda roh bumi. Setelah beberapa saat, Xiao Zifan berbicara perlahan, tetapi suaranya penuh dengan ketidaksenangan. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Xiaoyan buru-buru berdiri ketika melihat pria itu berbicara, dan berkata dengan hormat. Saat dia berhadapan dengan Phoenix api lapis ketiga tadi, jika bukan karena kekuatan besar di depannya yang sedang menggunakan kekuatannya melintasi kehampaan, saya khawatir situasi Xiaoyan akan lebih beruntung daripada beruntung. Masih terlalu dini untuk mengucapkan terima kasih. Ada yang ingin kutanyakan padamu, tolong katakan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, Xiao Zifan menatap Xiaoyan dengan ekspresi serius dan berkata, Senior, bolehkah aku bertanya? Xiaoyan berdiri perlahan, dan juga menyadari bahwa situasi saat ini tampaknya tidak tepat. Mengapa ada semacam fluktuasi hantu di dalam dirimu? Xiao Zifan tidak malu-malu, dan berkata langsung, ini adalah api suciku. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan api jiwa berwajah hantu biru langsung ditampilkan. Wengom-om, api jiwa berwajah hantu Cian baru saja muncul, dan tiba-tiba hutan burung dan bunga ini dipenuhi jejak kekuatan dahsyat. Api suci. Setelah Xiaoyan terungkap, wanita cantik Yuruer dan Xiao Zifan sama-sama terkejut. Bukan hantu seperti ini, tapi ini. Setelah terkejut sesaat, sesosok hantu muncul di tubuh Yuruer. Tubuhnya cukup lembut dan kuat, membuat orang merasa hangat. Ini, pada saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan mengecil dan dia kehilangan suaranya. Sebelum memasuki tempat ini, Xiao Gui samar-samar mengatakan pada dirinya sendiri bahwa hal-hal tentang orang tuanya mungkin terkait dengan pagoda roh bumi, dan Xiaoyan, sebagai kakak tertua Xiao Gui, tentu saja bersedia membantu Xiao Gui menyelesaikan masalah ini. Senior, setelah napasnya tercekat, tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan energi hantu yang sama, dan Xiaoyan membuka mulutnya dengan mata panas. Benda ini diberikan kepadanya oleh Xiao Gui ketika ia pergi ke pagoda roh bumi. Menurut Xiao Gui, jika mereka bertemu orang kuat seperti orang tuanya dan menunjukkan aura aneh ini, mereka akan memahaminya. Hei, energi hantu yang terangkat dari telapak tangan Xiaoyan langsung menyatu dengan energi hantu di tubuh wanita Qianying. Apakah dia baik-baik saja? Detik berikutnya, wajah cantik Rao Yiqian dan kekuatan bertarung abadi bintang 5 milik Yuruer tak kuasa menahan diri untuk memerah,
karena saat ini, Xiao Yan telah memberitahu mereka dengan tindakan nyata, Xiao Yan dan putra-putra mereka yang hilang memiliki hubungan yang sangat dalam. Namanya Xiao Gui, dan usianya hampir sama denganku. Setelah lahir, dia berkeliaran di sekitar Li Hunyu untuk sementara waktu dan tidak populer. Dengan mata dingin, dia ditangkap oleh beberapa kekuatan besar dan mencoba menguraikan identitas kombinasi hantu orang lain, tetapi banyak orang kembali tanpa hasil, jadi dia dilelang, kata Xiao Yan perlahan. Puff, Xiao Sifan, yang dulunya tidak tersenyum, tiba-tiba dipenuhi amarah. Banyak pohon di sekitar hutan hancur saat ia meremas telapak tangannya erat-erat. Bahkan mata pria besar ini memerah sesaat. Nanti, karena aku punya darah klan Xiao, aku membawanya kembali. Sekarang dia ada di Akademi Roh Bumi, dan dia punya seseorang yang disukainya. Tapi karena masalah orang tuanya belum terselesaikan, dia belum bisa menghadapinya secara langsung. Wanita dari klan Kalajengking itu, kekuatannya saat ini sekitar Dosian bintang 4. Tentu saja, aku kakak tertuanya, hehe. Di akhir kalimat, Xiao Yan tak kuasa menahan tawa. Si kecil, kami benar-benar menyalahkanmu. Dalam sekejap mata, wanita cantik Yuruer menutup mulut dan hidungnya dengan tangan agar tidak menangis, lalu langsung berkata, "Dua senior, karena masalah ini sudah selesai, aku datang ke Pagoda Roh Bumi. Salah satu tujuannya adalah menyelamatkan orang tua Xiao Gui, untuk memenuhi cinta dan keinginannya. Tapi sepertinya tidak semudah itu. Dua senior, apa yang harus kita lakukan? Melarikan diri dari sini." Tiba-tiba, sambil menatap dua sosok di depannya, Xiao Yan berkata, "Menurut persepsi Xiao Yan, hutan pegunungan ini adalah formasi yang sangat kuat, dan keduanya memiliki semangat juang bintang 5 atau bahkan tingkat perih juang bintang 7, jadi Li Hunyu ingin melenyapkan orang sekuat itu. Sangat sulit, jadi alih-alih melenyapkan mereka, mereka malah memenjarakan mereka di sini.